Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Bapak Ibu Guru. Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini saya ingin membagikan kepada Anda sebuah media pembelajaran yang sangat penting sekali, sangat perlu kita miliki sebagai seorang guru, karena ini bisa menarik minat siswa untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke, yang saya maksud adalah seperti ini rekan-rekan. Seiring perkembangan teknologi, dulu kita pakai papan tulis hitam, berubah menjadi papan putih, sekarang berubah menjadi proyektor, dan sekarang lagi berubah menjadi papan digital. Ini kita akan coba untuk mempelajari bagaimana yang semaksud dengan papan digital itu. Oke, baik, ini ada sebuah aplikasi online rekan-rekan ya yang sangat mudah untuk dioperasikan, yang disebut dengan Classroom Screen. Seperti apa dia rekan-rekan? Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda apa yang sudah saya lakukan di kelas belajar saya, bagaimana saya menggunakan Classroom Screen ini. Ini yang sudah saya lakukan di kelas saya, di ruang kelas saya, seperti ini. Kalau rekan-rekan lihat di sini ada jam ya. Ini adalah jam waktu biasa. Kemudian ini ada timer. Timer ini adalah untuk mengingat waktu, sisa waktu pembelajaran kita. Nanti ini bisa kita atur rekan-rekan ya. Bisa kita atur dia tinggal berapa menit waktu kita belajar dari awal kita mulai belajar itu. Ini bisa kita atur sehingga nanti pada waktunya dia akan berbunyi seperti bel, seperti itu. Nah, kemudian di sini rekan-rekan ada traffic light, lampu lalu lintas. Ini untuk apa? Ini ada lampu hijau, ada kuning, ada merah. Tentu ini adalah kreasi dari kita sebagai guru rekan-rekan ya. Tentu ini kita buat kesepakatan dulu dengan siswa. Kalau saya rekan-rekan ya, di hari pertama saya menggunakan Classroom Screen ini saya buat kesepakatan dulu dengan siswa. Misalkan seperti ini. Kalau lampu hijau berarti siswa masih bisa masuk ke dalam kelas. Pelajaran belum dimulai, tapi sudah ada persiapan. Kemudian, kalau lampu kuning, tinggal sebentar lagi pembelajaran dimulai dan siswa masih bisa masuk kelas. Dia belum kita kategorikan terlambat. Tetapi kalau sudah lampu merah, nah ini siswa sudah kategori terlambat. Bisa dia tidak boleh masuk, bisa dia diizinkan masuk, tetapi pembelajaran sudah dimulai. Tentu ini kita buat kesepakatan dulu dengan siswa sebelum kita mulai menggunakan media ini rekan-rekan. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung maka lampu yang menyala adalah merah, seperti itu. Nah, ini ada simbol rekan-rekan ya. Simbol ini adalah, ini diam, berarti ini guru sedang menjelaskan, atau video pembelajaran sedang diputar. Siswa tidak boleh berbicara. Nah, ketika nanti ada kegiatan tanya jawab atau menjawab soal secara langsung, maka ini bisa kita ganti dia dengan simbol seperti ini. Jadi siswa bisa berbisik dengan teman-temannya. Seperti itu. Kemudian simbol berikutnya adalah ini rekan-rekan. Ini sudah mulai kita akan membuat kerja kelompok. Jadi siswa akan mencari temannya. Oke, seperti itu. Kemudian nanti kalau simbol yang ini, nah nanti siswa sudah mulai bekerja sama, bekerja kelompok, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi yang ini teman-teman kita sepakati dulu dengan siswa. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian ini adalah indikator suara. Nah, nanti ini bisa kita atur. Kalau nanti sampai dia berwarna merah, berarti kelas kita itu ribut. Nah, jadi ini kita sepakati dengan siswa sampai mana batas indikator keributan di kelas kita. Oke, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, kita sampaikan kepada siswa aturan-aturan di pembelajaran kita. Ini saya anggap adalah papan, rekan-rekan. Ini adalah papan digital saya. Jadi ini adalah semua ini akan saya lakukan dia di pembelajaran saya di hari itu. Nah, pertama di sini ada video pembelajaran, rekan-rekan ya. Jadi saya putarkan dulu siswa itu video seperti ini. Oke, setelah diputar seperti itu, ini rekan-rekan bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, terserah kita ya. Tapi tidak saya putar di sini. Tapi ini bisa kita menggunakan video pembelajaran. Kemudian setelah siswa selesai menonton video, saya tanya kepada siswa, siapa nama orang yang ada dalam video itu, kemudian apa kegiatan-kegiatannya, dan seterusnya. Oke, nah setelah itu selesai,
saya kasih dia gambar. Ini gambar, ini bisa dibesarkan teman-teman. Nah, ini ada gambar mereka sedang membersihkan kelas. Ini namanya, ada kegiatannya, seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan, kalau sudah ini selesai, misalkan begini, kalau ini selesai, maka ini dihapus saja. Kemudian kalau ini sudah selesai, maka ini dihilangkan saja karena tidak kita butuhkan. Kita anggap ini sebagai papan tulis saja. Seperti itu. Kemudian kalau selesai rekan-rekan, saya akan mengajukan pertanyaan seperti ini. Ini saya suruh dulu siswa untuk mengamati pertanyaan ini, bila perlu menulis di dalam bukunya. Oke. Nah, kalau sudah mereka selesai menulis, maka ini saya hapus. Oke. Nah, setelah saya hapus rekan-rekan, maka saya akan bertanya kepada siswa tentang pertanyaan itu. Saya buat seperti ini rekan-rekan. Nah, lalu saya bertanya tidak menunjuk siswa, tetapi serandom namanya seperti ini, rekan-rekan. Nah, ini kalau rekan-rekan lihat ini, saya seperti ini, saya klik ini, maka dia akan ngerandom. Oke, nah muncullah nama ini. Nah, nama inilah yang saya tanya. Oke, siap-siap, saya bilang begitu. Kemudian pertanyaannya adalah yang ini. Ini pertanyaannya. Setelah saya random namanya, ketemu nama itu, saya tanya dia, saya random. Oke, muncul. Ini saya tanyakan, dia yang jawab. Kalau masih salah, saya random lagi. Oke, dia menjawab, si Rizky, ini benar. Oke, saya teruskan. Untuk berikutnya, saya tanya lagi siswa yang lain. Siap-siap untuk miniatur misalkan. Lalu, saya tanya lagi random. Oke, setelah saya tanya, dia jawab seperti itu. Begitu seterusnya rekan-rekan. Kemudian, setelah ini, akan ada nanti kerja kelompok rekan-rekan. Kerja kelompok, maka saya buat kelompok seperti ini. Ini membuat kelompok ini rekan-rekan gampang sekali. Ini gampang. Ini jadi 4 grup, masukkan nama, nanti dia akan membuat kelompok sendiri seperti ini. Oke, seperti itu. Ini rekan-rekan yang semasuk dengan papan digital yang saya gunakan di kelas saya. Bagaimana cara kita membuatnya? Ikuti video ini sampai akhir dengan harapan nanti ada manfaatnya ke teman-teman ya. Oke, baik. Rekan-rekan silakan dibuka browsernya. Kemudian ketik di browsernya classroom screen.com dan di enter rekan-rekan. Maka akan muncullah seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kalau rekan-rekan belum mendaftar, silahkan klik register. Karena saya sudah daftar, maka saya tinggal login saja my screen seperti itu. Nah, jadi ini adalah classroom screen saya rekan-rekan ya. Ini workspace saya, English Classroom 9B seperti itu ya. Nah, kalau rekan-rekan nanti dia akan kosong. Dia akan kosong, yang ada hanyalah tanda plus ini. Silakan diklik saja rekan-rekan tanda plus itu untuk membuat screen yang baru. Oke, diklik tanda plus seperti ini. Nah, muncullah seperti ini rekan-rekan. Diklik saja, ini adalah gambar default yang dari sana. Sekarang langkah pertama adalah mengubah background ini. Caranya adalah klik yang paling kiri, ada gambaran, ada gambar atau picture kalau nanti dia di bahasa Inggris. Silakan diklik itu, rekan-rekan bisa diganti dengan gambar mana selera rekan-rekan, mau pakai yang gambar atau mau pakai yang warna gradients atau warna biasa, silakan. Mungkin pakai ini seperti itu. Kalau ini kurang pas kayaknya, mungkin pakai yang ini bisa. Oke, seperti itu, hitam misalkan. Atau kalau ini kurang pas hitam, mungkin pakai yang agak ini sedikit seperti itu ya. Tadi pertama rekan-rekan saya sudah membuat ada jam ya, ada jam. Ini ada gambar, ini polling ya rekan-rekan ya. Di sini ada cari nama, ada kode, ada belajar, ada gambar dan seterusnya. Ini banyak rekan-rekan ya. Nah, nanti inilah yang kita manfaatkan untuk membuat classroom screen kita. Pertama kita naruh jam dulu. Kita cari jam rekan-rekan ya, ini jam. Nah, seperti ini. Ini kita geser ke sini, ini selera saya. Nanti tentu disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, kalau mau merubah warna jamnya rekan-rekan diklik saja ini, tanda ini.
lalu silakan diganti warnanya tergantung selera rekan-rekan. Oke, seperti itu. Kalau sudah selesai, nah kemudian kita masukkan timer rekan-rekan ya, menghitung waktu seperti ini kita taruh. Ini perlu karena untuk mengingatkan kita bahwa waktu kita tersisa tinggal sekian menit misalkan begitu, sehingga kita tidak mengambil waktu dari guru yang lain kayak gitu ya. Timer ini rekan-rekan bisa kita setting dia. Kalau di SMP misalkan waktu 1 jam kan 40 menit, kalau 2 jam berarti 80 menit. Nah kalau jam kita 1 jam saja, ini kita setting dia menjadi 40 seperti itu ya. Nah sehingga nanti kita hidupkan dia, maka dia akan menghitung mundur seperti itu ya, sampai 40 menit ke 0 begitu ya. Nah setelah itu kita perlu juga untuk menghias papan kita dengan lampu lalu lintas seperti ini. Nah ini seperti yang saya bilang di awal tadi, buatlah kesepakatan dulu dengan siswa arti dari masing-masing warna lampu lalu lintas ini. Misalkan kalau dia hijau itu kesepakatannya apa ya, kalau kuning apa, kalau merah itu apa, buat dulu kesepakatannya. Kemudian kita juga akan menaruh simbol ini. Nah jelaskan juga kepada siswa simbol ini artinya apa, diam gitu ya. Kalau ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa, seperti itu ya. Sehingga nanti ketika ini muncul di layar, maka siswa akan merespon dia dengan segera merubah dirinya seperti itu. Kalau dia ribut, kalau kita tampilkan ini, maka dia akan diam seperti itu ya. Oke. Nah kemudian rekan-rekan setelah ini kita perlu mungkin untuk membuat indikator kebisingan di dalam kelas. Jadi indikator kebisingan itu rekan-rekan adalah, nah ini indikator kebisingan, artinya nanti ini kalau sampai kelas kita ribut sekali, maka dia akan merah dan dia akan berbunyi. Nah ini juga sampaikan kepada siswa kita kesepakatannya. Tolong kalau sampai bel indikator ini berbunyi, tolong dikecilkan suaranya. Seperti itu ya. Itu tergantung dari kreasi kita masing-masing. Setelah ini semua dijelaskan, karena kan sekarang kita butuh bagaimana kita menaruh video pembelajaran di papan ini. Di sini ada video rekan-rekan. Ini ada gambar ya. Nanti lu gambar, kita cari video. Ini diklik rekan-rekan, kita cari video, ini video. Nah, tentunya adalah kalau materi kita apa, kita cari di YouTube ya. Nanti di sini. Kan di sini kita, kalau kita cari di YouTube rekan-rekan ya, materinya. Cari dulu di YouTube materinya apa. Kegiatan saya itu adalah tentang apa tadi? Present continuous tense, misal seperti ini ya. Itu yang saya cari. Ini contohnya aja. Lalu ya ambil saja satu buah video rekan-rekan ya. Ambil saja satu buah video, kemudian diambil linknya ini. Ini silahkan di copy ya. Ini di copy, kemudian di bawah ini, lalu ditempel di sini rekan-rekan, dipaste di sini. Seperti itu, lalu di play. Oke, seperti itu, dan ini bisa dikecilkan karena nanti bisa dibesarkan ya. Kalau membesarkan ini tinggal di spotlight saja rekan-rekan ya, seperti itu. Ditutup. Oke. Nah, setelah ini nanti kita bagaimana kalau kita masukkan gambar, misalkan begitu ya. Ini ada gambar rekan-rekan, klik saja gambar. Taruh di sini gambar. Seperti itu, lalu kita ambil gambar, lalu kita upload saja dari komputer kita, karena saya sudah ada ya, tinggal saya pakai ini saja seperti itu. Lalu ini saya tutup rekan-rekan. Setelah ini video sudah, kemudian ada gambar yang berkaitan dengan video. Nah kemudian kalau kita mau membuat pertanyaan secara langsung rekan-rekan ya, di sini bisa kita ketik menulis. Ini ditaruh menulis rekan-rekan ya. Di sini rekan-rekan bisa menulis. Misalkan di sini pertanyaan. Nah, seperti itu ya.
pertanyaan seperti apa. Nih saya copy saja pertanyaan dari yang sudah saya buat ya, biar cepat rekan-rekan. Nah ini pertanyaannya, ini saya copy saja rekan-rekan. Oke, ini saya copy, saya langsung ke sini. Nah saya pastikan di sini ya rekan-rekan. Oke, seperti itu. Sudah, ini bisa dibesarkan, kalau membesarkan hurufnya rekan-rekan gampang nih. Ini di blok saja. Di sini ada bold, kemudian ada apa ukurannya, mau dibesarkan juga bisa gitu ya. Terserah rekan-rekan. Oke, silakan dikecilkan. Ini kebesaran kayaknya dikecilkan saja jadi 22. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu nanti kan ini pertanyaan sudah kita akan tanyakan ke siswa. Kemudian kalau kita masukkan siswa, merandom siswa bagaimana caranya? Oke, baik. Nah, ini ada cari nama. Artinya nanti kita tidak perlu memanggil nama siswa, cukup kita random di sini. Berarti nanti dia yang akan kita tanya seperti itu. Caranya seperti apa rekan-rekan ya? Caranya seperti ini, nih di open rekan-rekan ya. Lalu di setting seperti ini, pakai modelnya seperti apa terserah kita. Kemudian kita choose list, kita pilih daftar, kita ketik nama di sini satu-satu. Atau kalau sudah teman-teman punya nama siswa, tinggal di copy saja seperti ini. Ini di copy ya seperti ini. Oke, seperti ini di copy aja rekan-rekan. Kemudian dibawa ke sini, kemudian ditempel di sini, di paste seperti itu, kemudian di continue. Selesai. Nah ini ditutup, maka inilah nama siswa. Nah ini kalau diklik rekan-rekan ya, maka nama siswa akan keluar seperti itu. Ini di random. Oke, seperti itu. Kemudian kadang-kadang kita perlu membuat kelompok siswa gitu ya, kita harus buat kelompok. Terkadang kita bingung membuat kelompok, jadi cara membuat kelompok adalah seperti ini rekan-rekan ya. Bentar dulu. Kalau kita buat kelompok seperti ini, kita cari di sini menu buat kelompok. Mana dia? Membuat grup gitu ya. Ini diklik rekan-rekan. Nah, seperti ini. Ini ditaruh di sini. Ini menu membuat kelompok. Kemudian diklik saja di sini rekan-rekan. Nah, di setting seperti biasa, cari silakan mana temanya, lalu ini berapa kelompoknya, kalau mau 4 kalau 6 5 5 6 6, kalau mau 4 silakan 4 seperti itu ya. Kalau mau 3 silakan geser ke kiri, dia akan 3. Kita pakai 4 rekan-rekan ya. Kalau ini sudah yakin ya sudah, silakan di hurufnya seperti itu, bisa di pakai yang medium, bisa pakai yang small, terserah kita ya. Oke, kalau sudah langsung ke choose list. Nah, di sini diketik nama siswa. Tadi sudah saya copy ya, tinggal ditempel di sini rekan-rekan nama siswa itu. Kemudian saya continue. Kita tunggu rekan-rekan. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi rekan-rekan. Tinggal kalau sudah seperti ini rekan-rekan ya. Ini sudah ada 4 kelompok. Tinggal diisi. Caranya adalah silakan di create group. Oke, kita tunggu. Nah, jadi sudah jadilah di sini ada 4 kelompok. Ini kalau dibesarin 4 kelompok. Kalau ini sudah dilihat, dirasa-rasa oh ada yang tidak pas, bisa di shuffle lagi rekan-rekan ya, sehingga dia akan berubah. Jadi begitu cara kita membuat kelompok di media ini. Nah, tentu ini akan kita munculkan nanti pada waktunya ya, di saat mereka butuh kerja kelompok. Jadi saya kira begitu ya cara kita rekan-rekan untuk membuat classroom screen yang saya kira ini sangat menyenangkan untuk anak-anak kita. Masih banyak lagi yang belum ditaruh di sini. Misal kalau ini ada kalender, tinggal naruh saja kalender di situ. Ini bisa dikecilkan rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan mau ulangan misalkan secara online menggunakan Google Form, misalkan di sini ada embed, ini ada embed, masukkan kuis misalkan di sini. Nah, seperti ini ya. Saya turunkan dulu, ini bisa
taruhkan saja link kuisnya di sini. Seperti ini caranya embed ya. Ini saya taruh di sini atau di sini saja. Nanti bisa diatur ya. Bisa diatur. Ini saya turunkan, taruh kuis di sini. Dan ini saya geser aja ke sini dulu. Oke. Ini digeser dulu. Nama, kalau kuis seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah punya kuis misalkan begini, quizzes, dimana kita menaruh embednya. Saya klik ini, menanamkan ini. Oke, saya klik ini rekan-rekan ya. Lalu ini saya salin. Yang ini kita ganti, bukan ini kita salin yang di bawah seperti itu. Nah, lalu kita bawa ke sini, lalu di sini kita tempel dia rekan-rekan. Kita paste, lalu kita seperti itu. Maka kuis kita sudah masuk dia di sini. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi ya tinggal dimainkan saja oleh siswa ini bisa di setting, nanti di setting sambil jalan ya rekan-rekan. Jadi saya kira begitu rekan-rekan ya, banyak sekali manfaat dari Classroom Screen ini. Selanjutnya adalah tergantung kreasi kita masing-masing, tetapi ini adalah pengalaman yang saya lakukan di kelas saya dan ini sangat menarik. Oke, baik, saya kira sampai di sini rekan-rekan. Selanjutnya silakan berkreasi, kurang lebih mohon maaf. Kalau ini baik, silakan sampaikan kepada rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.